Wah, jadi hebat banget ya. Sekarang kalau petugas damkar tuh ternyata bukan cuma buat pemadam kebakaran, tapi juga menyelamatkan hal yang lain seperti cincin-cincin yang melekat di jari seorang nenek-nenek ya. Betul, tapi ini juga pemandangan yang sebenarnya umum banget kita temui di negara-negara lain, di mana petugas damkar bahkan sampai menyelamatkan hewan, sampai menyelamatkan orang dari ketinggian, dan akhirnya menyelamatkan nenek yang tersangkut atau terjepit jarinya dengan 5 cincin. Iya, tapi kalau kita ngomongin soal COVID nih, sekarang kan masih zamannya COVID ya, ternyata ada seorang ibu yang meninggal karena COVID nih. Tapi ternyata ibu itu meninggal karena ditolak sama puskesmas. Aduh, kasihan banget ya Rory ya. Banyak banget sih kisah-kisah yang orang kemudian keburu meninggal karena ditolak oleh fasilitas kesehatan dikarenakan saking penuhnya di fasilitas kesehatan itu. Nah, akhirnya dia pun dirawat di rumah sakit swasta. Betul nah, sekali. mirisnya adalah 2 anaknya sampai terlantar dan kelaparan. Bahkan si suami juga terpapar COVID-19 dan saat ini sedang isolasi karena positif COVID-19. Kita lihat informasi. Inliners, Ibunda mendiang Sri Hartati Saragih tidak kuasa menahan tangis saat mengunjungi kedua cucu dan menantunya di perumahan Kria Kota Bekasi 2, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Sang nenek yang baru tiba dari Medan, Sumatera Utara ini tidak kuasa membayangkan perjuangan Sri Hartati saat divonis COVID-19 tanggal 13 Januari lalu. Diketahui Cornelis Purba, suami mendiang Sri Hartati Saragih, divonis COVID-19 pada tanggal 12 Januari. Cornelis menjalani isolasi di rumah sakit swasta di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sementara itu, mendiang Sri Hartati merasa telah tertular sang suami saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Hartati kemudian berinisiatif mendatangi Puskesmas Sri Amur untuk menjalani swab. Kedatangan Hartati justru disebabkan karena tidak adanya petugas yang melakukan tracing ataupun pelacakan ke rumahnya. Ironinya, kedatangan Hartati justru mendapat penolakan dari pihak Puskesmas Sri Amur, Tambun Utara, Bekasi. Dengan kondisi kesehatan yang terus menurun, Sri Hartati kemudian mendatangi rumah sakit swasta di wilayah Babelan, Bekasi beserta kedua anaknya. Pihak rumah sakit yang melakukan swab menyatakan Hartati positif COVID-19. Besoknya dia tanggal 13 itu ke ini puskesmas, dia telepon saya lemas banget di puskesmas. Kenapa? Saya nggak dilayani, padahal saya udah ngasih tahu. Dia udah ngasih tahu dia COVID. Dia tolong saya dimasukin video gitu, video share ke kemana gitu. Orang nggak ada yang nolongin. Anakku kasih uang Mbak. Di tengah kondisi kesehatan yang terus menurun, Hartati mengirimkan video yang menunjukkan kedua anaknya berada di rumah sakit. Tanpa adanya pengawasan, kedua anak Hartati dalam kondisi lapar dan dahaga. Hingga Hartati tak sadarkan diri, tidak ada yang mengevakuasi kedua anaknya. Beruntung di hari berikutnya, kedua anak Hartati dievakuasi oleh seorang teman. Hartati pun menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 14 Januari. Saat hendak dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Sri Amur sedang tidak di tempat lantaran sedang menjalani isolasi akibat terpapar COVID-19. Kisah pilu Hartati tentu berbanding terbalik dengan program Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi. Gugus Tugas menyatakan penyebaran COVID-19 didominasi oleh klaster keluarga. Gugus Tugas juga mengaku akan memperketat 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Bahkan, Gugus Tugas akan memberikan sanksi bagi penderita COVID-19 yang tidak melakukan karantina yang disediakan oleh pemerintah. Semoga ada program juga dari pemerintah untuk membantu anak-anak yang kedua orang tuanya terpapar atau bahkan mungkin salah satu atau duanya meninggal dunia sehingga mereka tidak terlantar lagi. Wah, itu kasihan banget ya.